sama lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kedua kalinya saya kesini. Saya mengucapkan Pak Kiai pengasuh Ponpes Al-Amin dan juga Ketua MUI Pusat beserta Ibu Nyai. Ini kedua kalinya ini sudah seperti ayah saya sendiri maju, terutama untuk para santri-santrinya. Karena tadi juga sebelum acara ini mulai sudah bicara kurang lebih banyak sama Kiai Haji Lukman, sama Gus Saran, sama Ibu Lini, sama Pak Kiai. Ya memang kolaborasi itu harus. Apalagi di agama kita ini yang paling terpenting kita belajar agama, tapi juga harus dengan cinta. Saya selalu bilang sama semua generasi muda, ilmu pendidikan atau yang disebut knowledge itu penting. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan knowledge, tapi ada ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu dimana yang diajar namanya adab, sopan santun, agama itu nomor satu. Itu dimana? Ya ada yang di pesantren. Pesantren itu santri-santri itu ini adalah cikal bakal tiang kita, generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Nanti akan menjadi Gus, akan menjadi Kiai, insya Allah akan jadi presiden dari sini, amin. Insya Allah bisa jadi penerus pemimpin kita. Jadi kalau saya memang dalam agama kita, di agama Islam kita harus mencintai toleransi. Semua agama diajarkan baik, tapi Islam kita yakin yang paling terbaik. Ini juga ini mu'alaf juga. Dan juga sekarang kalau kita lihat memang setiap agama itu, kalau kata orang tua saya, kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita sesuai dengan pada zamannya yang izin. Maksudnya sekarang kita tahu zamannya ada yang namanya media sosial, izin Pak Kiai, ada yang namanya TikTok, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya lain-lain. Gak apa-apa. Kalau misalnya lagi santri-santri kan kita juga ada mendengar kemarin berita. Masya Allah, saya itu tergugah hati. Ada namanya saya lupa. Saya pernah ketemu sama dia. Dia ini bersihin masjid. Setiap bersihin sampai viral di media sosial, langsung diundang haji sama Raja Arab. Coba Masya Allah, itu luar biasa. Dan itu dari mana viralnya? Dari teman-teman, dari media sosial, ada televisi. Kalau lagi belajar, waktu dia belajar 100% kita belajar. Tapi nanti kalau ada waktunya kita lagi memang santai, kita bisa viralkan kebaikan-kebaikan di sosial media. Nggak apa-apa kalau misalnya ada guru-guru, kiai-kiai, kan kita juga kalau saat lagi kosong kan tahu nih banyak yang ingin kita viralkan tentang kebaikan santri-santri kita, dari suaranya, dari ngajinya, dari jadi memang kita butuh sosok-sosok anak-anak muda yang harus maju. Contohnya Pak Presiden, Pak Prabowo. Pak Prabowo usianya insya Allah 72 tahun di tahun ini, tapi dikelilingi oleh anak-anak muda. Nah anak-anak muda ini, karena kan kita harus lintas generasinya, izin penting Pak Kiai. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman memviralkan santri-santri, gus-gus atau kiai-kiai kita, viralkan yang kebaikan-kebaikan. Apalagi saya juga sering lihat YouTube-nya di sosial medianya ada Pak Lukman. Nah kalau kita cari santri-santri di setiap daerahnya kompak, wah itu luar biasa. Ini aja se-Jawa Timur aja kompak, gimana se-Indonesia kompak? Wah, memviralkan hal-hal yang baik, ngajinya Masya Allah. Karena kalau anak-anak zaman sekarang itu, kayak contoh rapatan, anak saya ini, dulu disuruh misalnya, misalnya contoh, kamu nonton Doraemon ya. Kalau zaman saya kan kita nonton Doraemon hari Minggu jam 7 pagi di depan TV Bu, misalnya. Kalau sekarang, rapatan kamu nonton Doraemon ya, jam berapa Pak? Jam 7 pagi. Ngapain? Tinggal pencet aja di YouTube di ini. Doraemon jam 1 malam juga bisa. Nah, jadi saking hebatnya media sosial kita dorong sosok-sosok muda, kita dorong tokoh-tokoh muda, kita bikin viralnya kebaikan untuk mewakili agar Islam lebih baik dan lebih viral dengan hal yang baik. Itu aja. Jadi saya berharap pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ini jangan kecil hati. Dan ini Pak Presiden kemarin saya juga udah ngobrol sama Menteri Agama. Ini akan diperhatikan santri-santri, pesantren. Saya juga menghimbau untuk influencer-influencer, bukan cuma saya lah. Misalnya kawan saya Atta Halilintar ataupun influencer Baibo atau siapa, biar mereka juga membuat konten datang ke pesantren yang di daerah. Setuju nggak? Setuju. Misalnya nggak apa-apa kayak saya, mungkin
bikin konten dari ngaji itu kan bagus, viral, bagus. Baik mau datang. Jadi santri-santri di daerah semuanya maju, semuanya punya hak yang sama. Dan saya juga senang kalau santri-santri di seluruh Indonesia bisa maju dan sukses. Gitu. Terima kasih Mas Raffi. Sumpah Mas Raffi dilahirkan lagi dan masih SMP. Terus dipondokkan nama orang tuanya. Ya, dok seperti apa yang diinginkan? Tak satu perempatan. Ya contoh misalnya, kan kalau kita di kota, orang ini kan tahu gini, masuk pesantren, anak-anak zaman sekarang, berarti ngaji terus dong Pak, bisa main. Nah, tapi kan itu hanya baru anak-anak zaman sekarang itu beda sama kita. Kalau seumuran saya aja dulu dinasihatin orang tua, iya. Kalau anak zaman sekarang itu dia harus melihat dulu, dia lihat dulu pakai ngelihatnya dari mana? Bisa dari media sosial. Contohnya rapatar saya masukin di pesantren seminggu, nggak apa-apa nanti hal-hal yang bagus itu kan orang percaya. Oh ternyata di pesantren itu begini, oh begitu. Jadi kita harus berkolaborasi. Dan saya yakin yang di dalam justru kita ini kalau yang di kota maju itu ya udah banyak. Kadang saya juga sama Menteri Desa, saya menjadi pemuda pelopor desa Indonesia. Saya bilang sama pemuda-pemuda yang ada di desa, kalau kamu punya skill, punya motivasi, gak usah langsung cepat-cepat pindah ke kota, majukan dulu desanya. Kan contoh begini begitu. Sama kayak teman-teman di daerah, majukan dulu satunya, kita viralkan dulu pesantrennya, pondoknya. Wah itu pasti akan menjadi kebanggaan. Jadi rapat perayaan nanti saya ajak pondok ke sini ya Pak. Ini kan semuanya pengasuh-pengasuh pondok pesantren ini. Kira-kira angkat tangan siapa yang ingin punya wali santri Raffi Ahmad? Wah ini STP ini nggak mungkin telat juga ya. Ini soalnya orang-orang ini menghadapi para santri-santrinya nggak semuanya telat semuanya. Ini tapi alhamdulillah wajahnya ikhlas-ikhlas semuanya. Coba sampai panjenengan lihat, ini wajahnya penuh cahaya semuanya ketika lihat HP. Jadi insya Allah orang-orang ikhlas semuanya. Sekarang mungkin saya tanya, di sini ada nggak yang followernya di atas 500.000? Ada nggak? Tadi masa nanti ada ya? Ada follower di Instagram atau TikTok atau apa yang di atas 500.000? Nggak ada. Tadi soalnya Gus Munir curhat, aku bolak-balik syuting YouTube, bawa mesin nonton. Nah ini gimana? Mas Andi, kasih tip gimana caranya bikin YouTube, bikin TikTok pakai mesin nonton? Iya, sebenarnya kalau seperti itu kan garis tengah, tapi ada usahanya. Kalau kita nggak viral secara nggak apa-apa terus. Ada teman saya juga yang dari dulu nggak viral, tiba-tiba viral. Ada konten yang 5 tahun lalu baru viral sekarang. Itu kan sebenarnya garis tengah, tapi kan ikhtiarnya kita. Tapi ada cara-caranya. Ada nanti insya Allah hari ini saya juga voting. Nggak apa-apa ya kalau hari ini boleh saya upload di Instagram saya boleh ya. Nanti izin Pak Kiai ini juga kan salah satu, dan makanya saya selalu berkolaborasi sama siapa aja tuh boleh. Kadang ada yang DM saya, Arabi, ayo kita collab, followernya cuma 1.000, gak apa-apa saya bilang. Siapa tahu 1.000 ini 5 tahun lagi jadi 10 juta. Oh, kan kita nggak tahu. Jadi saya selalu belajar, kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kadang kita bersalaman sama orang aja dan menyebut namanya aja, itu adalah rezeki yang suatu hari bisa membantu kita. Jadi nggak ada salahnya, udah kita juga belajar dengan perkembangan zaman kita. TV dulu, wah tanya bullying TV itu dulu hebat, sekarang juga masih hebat. Tapi ditambah lagi hebatnya ada sosial media secara perkembangan zaman. Apalagi sekarang ada di TV, ada di sosial media, wah semakin luar biasa. Jadi buka tangan kita selebar-lebarnya, hal-hal yang baik, insya Allah rezeki kita juga akan selebar-lebarnya berbalik kepada kita, insya Allah. Terima kasih. Ilmu yang berkah itu jika ilmu ditularkan kepada yang lain. Nah, kira-kira kalau semua gerakan ilmuwan ini melatih para nickname, para acara beberapa TV, ada acara Hafiz terbaik, itu memang bagus. Nah itu dari mana? Dari pesantren-pesantren. Dari pesantren-pesantren pakai itu yang juara-juara Hafiz. Wah, yang ngaji-ngaji itu rata-rata itu dari daerah-daerah, dari pesantren-pesantren, dari pondok-pondok yang mohon maaf ya mungkin mereka orang tuanya juga susah, kurang mampu. Justru itu yang menjadi bintangnya. Malah di kota-kota besar, ya ngajinya juga terbata-bata gitu ya. Jadi saya ini salah satu yang memang sebagai tugas saya juga, terutama untuk santri-santri muda, untuk pondok-pondok di seluruh Indonesia,
kita ini yang muda-muda ini harus kita blow up, kita harus viralkan yang baik-baik ya sebelum ini ya. Karena memang nanti Pak Kiai, Gus-Gus, saya, suatu hari kami kan akan digantikan oleh yang muda-muda ini. Apalagi penduduk Indonesia itu mayoritasnya agamanya Islam, Muslim. Nomor satu itu kan agama itu kan adalah yang paling terkuat. Makanya saya selalu bilang, sepinter-pinternya orang, suatu hari kalau jadi pemimpin, kalau dia cuma pinter otaknya aja, ilmu pendidikannya tapi ilmu agamanya, ilmu agamanya pun nggak akan jadi apa-apa. Jadi justru semua itu dimulai dari pondok pesantren. Makanya pesantren harus maju. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita ada tidak lanjutnya Mas Raffi ya. Nanti berkomunikasi dengan Bu Ini, kira-kira gimana gerakan Ayo Muda ini bisa terpublish di berbagai media. Kita harus. Ya. Nanti boleh Kak Gita kapan saya janji pakai kita ajak Kak Gita ke sini. Oke, tenang. Biar kita mau ibu-ibu semua. Siap. Hari ini Mas Raffi kita akan jadi bus naturalisasi. Kayu Mas Raffi atas sambutan dan juga respon positifnya. Nah, kita mendukung dan kita melangkah ke depan, mungkin jangan sampai terlalu bader. Maka kami